Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi kulli 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ij'al sariratana khairan min 'alaniyatina wa ij'al 'alaniyatana salihah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashraba as-safi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan menganugerahkan hidayah, taufik hidayah, nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita, segala kumpul kita, segala aktivitas kita, segala pergerakan kita, segala diam kita diterima, dikabul dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'atu suratal ladina ila akhiriha wa in lam yakun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh seorang dua yang bernama Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Mahalli ini hidup lebih dahulu. Beliau mengarang kitab ini mulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Kemudian ketika memasuki surah Al-Fatihah, dan beliau mulai menulis, dan pada akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun belum selesai kitab tafsirnya. Namun setelah itu ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti ini terkenal di daerah Mesir, yaitu di daerah selatan Mesir kalau tidak salah. Asyut ada satu nama desa, nama kota Asyut. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini meneruskan apa yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli mulai dari surah Al-Fatihah hingga akhirnya sebelum surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati ay hadhihi zalika tilka suratul Fatihah. Ini surah Al-Fatihah, atau qara'tu surat Al-Fatihah. Saya membaca surah Al-Fatihah, atau bisa pakai tarkib jar majrur. Bisa pakai mubtada khobar, bisa pakai jadi maf'ul, surat Al-Fatihah jadi maf'ul, atau tarkib jar majrur bi suratil Fatihah. Qara'tu bi suratil Fatihah.
ya, tahallaltu bi suratil Fatihah. Qara'tu suratul Fatihah. Hadhihi suratul Fatihah. Ini bagian daripada cara membaca khobar atau sebuah isim, ya, yang tidak ada khobarnya atau fiilnya, fiil fa'ilnya, atau ya, yang tidak ada fiil fa'ilnya. Langsung saja, makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini berasal dari kata fataha yaftahu, fiil sulasi. Fiil sulasi itu fiil yang terdiri dari 3 huruf. Kalau kita belajar ilmu tasrif itu pasti akan mempelajari, karena ilmu tasrif adalah ibu daripada bahasa Arab. Kalau ilmu nahwu adalah bapaknya bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada dua pondasi yang harus kita pahami di dalam bahasa Arab itu sendiri, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ilmu shorof itu adalah bangunannya, wazannya, bentuknya. Kemudian ilmu nahwu adalah cara membarisnya, memberikan syakalnya, baik itu terutama di akhirnya, ya. Dan suratul Fatihah ini, ya, fataha yaftahu fathan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Dalam kajian ilmu tasrif itu ada fataha ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu semua adalah wazan atau bentuk kata yang wajib diikuti oleh sebuah kata-kata di dalam bahasa Arab, ya. Fataha mengikuti berarti fataha yaftahu atau fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'alu mengikuti wazan bentuk kata fa'ala yaf'alu. Makkiyatun itu diturunkan di kota Mekkah. Sab'u ayatin bil basmalati terdiri daripada 7 ayat. Ya, sab'u ayatin 7 ayat bil basmalati dengan basmalah. Ya, 7 ayat surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dihitung mulai dari basmalah. In kanat minha, jikalau ada apa basmalah, minha bagian daripada surah Al-Fatihah. Kalau basmalah itu dianggap sebagai salah satu dari ayat surah Al-Fatihah, ya, dari ayat tersebut, ya. Di 7 ayat itu dengan basmalah, jadi bismillahirrahmanirrahim 1. Ya. Itu kalau in kanat minha, jikalau basmalah itu dianggap sebagai ayat di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat adanya makkiyah, ada madaniyah, ya. Ada makkiyah, ada madaniyah, ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Dan adapun yang ketujuh daripada surah Al-Fatihah itu, ya, yang pakai basmalahnya itu yang pertama siratal ladzina, yang ketujuhnya ini suratal ladzina ila akhirnya. Dan adapun yang ketujuh, maka ayat yang ketujuh daripada surah Al-Fatihah suratal ladzina, lafaz suratal ladzina ila akhirnya sampai akhir, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang ketujuh dari surah Al-Fatihah mulai dari suratal sampai akhir ayat. Wa illam yakun minha, dan jika basmalah itu dianggap, ya, bukan sebagai salah satu ayat daripadanya, jikalau wa illam yakun minha, jikalau basmalah bukan termasuk, ya, daripada ayat surah Al-Fatihah, fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiri, maka ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah ialah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, inilah ayat yang ketujuh.
kalau basmalahnya tidak dihitung. Nah, oleh karena itu kalau basmalahnya tidak dihitung berarti ayat pertamanya yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Ya. Nah, ini adalah yang kita fahami. Ya, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi paham ya. Jadi kalau ayat pertamanya itu basmalah berarti suratal ladzina sampai akhir ghairil maghdubi alaihim itu ayat ke-7. Tapi kalau tanpa basmalah alhamdulillahnya itu ayat yang pertama, maka ghairil maghdubi itu adalah ayat ke-7. Suratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi itu ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, wa yuqaddaru fi awwaliha. Wa yuqaddaru dan dikira-kira ya. Fi awwaliha ya. Pada awalnya. Pada awal basmalah, pada awal Fatihah ya. Kalau di sini dikatakan fi awwaliha fi awwalil adanya kata Fatihah ya, dan sebelum surah Al-Fatihah ya. Wa yuqaddaru dan sebelum surah Al-Fatihah ya, diperkirakan adanya kalimat ya. Diperkirakan adanya kalimat qulu, itu lafaz qulu, katakanlah kalian. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Kenapa ada qulu? Nah, katakanlah liyakuna ma qabla iyyaka, supaya ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu munasiban lahu itu sesuai atau sejalan dengannya, bikauniha ya, dan yang sesudahnya, min maqulil ibad, daripada kata-kata hamba ya, sebagai kata hamba. Jadi sebelum kata iyyaka na'budu itu ada lafaz qulu ya. Katakanlah kalian iyyaka na'budu. Nah, ini nisbahnya kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kata sebelum iyyaka na'budu itu sesuai dengan lafaz setelah iyyaka na'budu. Ya. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.